Selamat datang di channel Tirta Musitama bersama saya Profesor Tirta Musitama. Di channel ini kita akan belajar tentang tips sukses di perguruan tinggi. Namun kali ini kita akan fokus belajar tentang penelitian ya, tentang bagaimana menulis skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah yang lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang perlukah teori dalam penelitian kualitatif. Nah, sangat seru ya pasti tentunya. Nah, ini adalah persoalan paradigmatik ya sebenarnya ya, yang dalam ilmu pengetahuan bahwa ada menggunakan penelitian itu paradigmanya kuantitatif atau kualitatif atau bahkan campuran ya atau mixed method gitu ya. Biasanya pendekatan, paradigmatik kuantitatif itu menggunakan, cara-cara deduktif gitu. Nah, seringkali kita bilangnya ya pakai teori gitu ya, harus diambil, di-derive gitu dari teori gitu ya. Nah, sedangkan hal yang lain pendekatan menggunakan paradigma kualitatif biasanya lebih induktif sifatnya. Karena lebih induktif, maka kemungkinan menggunakan teori itu sangat kecil atau tidak perlu teori sama sekali. Nah, sedangkan pendekatan campuran ya kombinasi antara keduanya. Baik, ada teori, pendekatannya deduktif gitu ya, maupun kemudian ada juga persoalan-persoalan atau pengumpulan data secara induktif. Nah, itu tadi sedikit ya, pengantar tentang, perlu tidaknya teori yang berdasarkan, paradigma, kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Namun sekarang kita akan membahas nih, bagaimana perlu nggak sih teori di dalam pendekatan kualitatif. Ini beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan nanti kalau kamu ikutin ada tahapan-tahapan penting ya, bagaimana menggunakan atau tidak menggunakan teori dalam kualitatif. Nih ya, simak terus. Yang pertama tentu kita harus paham, harus ingat bahwa karya ilmiah itu selalu mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Apa sih kaidah-kaidah ilmiah itu? Ya ada metodenya, ada baca literatur, ya kan, ada analisisnya, analisis datanya, dan semua itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini penting banget. Sangat beda dengan ya opini kah, dengan omongan di kedai kopi, tulisan-tulisan di apa, buku harian, diary yang mungkin nggak pakai teori-teori gitu ya, nggak pakai metode-metode. Nah, ini bedanya. Jadi yang pertama harus kalian pegang adalah ini karya ilmiah, kalau kalian menggunakan memakai atau melaksanakan penelitian, ya berarti harus sesuai dengan kaidah ilmiah. Antara lain tadi, pakai teori, pakai metode, ya kan, pakai analisis, ada kesimpulannya gitu. Nah, kemudian hal yang pertimbangan kedua adalah teori nih dalam pendekatan kualitatif bisa dipakai di awal sebagai panduan atau sebagai guidance. Artinya apa? Mirip dengan pendekatan kuantitatif bahwa teori itu selalu dipakai kalau dalam pendekatan kuantitatif. Nah, dalam pendekatan kualitatif pun ada yang berpandangan nih para ahli ya, yang mengatakan bahwa teori dipakai dong sebagai guide di awal waktu mau melakukan, penelitian kualitatif ya, sebelum turun ke lapangan, sebelum wawancara, sebelum FGD, sebelum ketemu narasumber itu harus ada kita, apa nih panduannya mau menelitinya ini teorinya apa nih, mau digunakan apa, nah itu harus ada. Nah itu yang apa namanya, pendekatan yang pertama ya kan. Nah tetapi dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan ya, kalau ada yang kekeh, "Aduh saya nggak mau menggunakan, teori, padahal penelitian saya kualitatif sebagai awal gitu, sebagai panduan awal, saya nggak mau, bisa nggak?" Nah, ada, pendekatan yang berikutnya yang kedua di sini ya, adalah teori dapat digunakan di bagian akhir, ya, sebagai poin akhir. Nah, ini ya, bedanya ya dengan yang tadi saya ulangi, kalau yang tadi sebelumnya dalam pendekatan kualitatif, teori digunakan sebagai poin awal, sebagai panduan. Di depan sebelum turun lapangan sudah ada teori X gitu ya, yang akan digunakan dalam penelitian ini, paham ya? Nah, sedangkan dari pandangan yang kedua, bahwa teori dapat digunakan di bagian akhir atau sebagai poin akhir. Artinya apa? Di awal nggak perlu dapat teori dulu, yang nggak perlu ada teori dulu gitu di awal sebelum melakukan penelitian gitu maksudnya ya gitu ya. Nah, tetapi gimana? Nah, untuk itu gimana caranya? Ikutin tahapan-tahapan ini. Nah ya, agak panjang dikit ya nggak apa-apa ya. Ini penting banget buat kalian. Tahap pertama ya, peneliti kumpulkan informasi dulu, kumpulin data-data dulu ya. Karena ini adalah pendekatannya sifatnya adalah induktif. Jadi dari lapangan dulu ya, baru nanti naik ke atas gitu ya, ke arah generalisasi. Nah, ini tahapan pertama. Kumpulin informasi data di lapangan sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua, peneliti mengajukan berbagai macam pertanyaan secara terbuka kepada narasumber.
Kan kalian ketemu narasumber kan, tanya Bapak, Ibu, Prof atau siapa ya, seperti ini gitu ya, tanya, dicatat. Selain itu juga observasi di lapangannya dicatat juga, ya. Mencatat kejadian-kejadian di lapangan, gesturnya orang itu, mimiknya orang itu, intonasinya kah, suasana di sekitar situ harus dicatat semuanya, ya. Ini penting, ya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah peneliti kemudian menganalisis data-data tadi yang dikumpulkan di lapangan, informasi-informasi tadi sesuai dengan tema-tema tertentu atau kategorisasi-kategorisasi tertentu. Gimana caranya? Dari informasi tadi, lama-lama akan ketemu tuh, ya, dari narasumber tadi tuh kumpulin, oh kesini kayaknya nih, apa yang diomongin tadi itu masuk dalam kelompok ini ya, gitu, kelompok A gitu ya. Kemudian yang lain, oh ini agak beda nih, bukan kelompok A, maksudnya kelompok B gitu ya. Ini misalnya ya, ini kalau kita bicara apa ya, mungkin dari sisi bisnis gitu ya, kalau katakanlah pemasaran, oh ini ada yang ngomong tentang pemasaran, ada ngomong tentang, produksinya. Nah, ada yang ngomong tentang pasokan sumber, input-nya gitu ya, raw materials-nya. Nah, itu kan kamu bisa ada tema-tema tertentu, kategori-kategori tertentu. Nah, di sini nih challenge-nya di sini, tantangannya di sini. Kamu bisa menentukan tema-temanya apa, kategori-kategorinya apa. Nah, itu berdasarkan pengetahuan kamu juga, arahan dosen pembimbing juga mungkin ya, juga dengan mungkin dari bacaan literatur bisa jadi situ. Jadi apa sih? Nah, kelompok-kelompok ini bebas ya, karena namanya ini induktif. Karena semua yang didapat dari lapangan, ya kan? Nah, ini belum ada guidance nih dari teori ya. Oke ya, ini tahapan krusial nih, saya agak panjang ngomongnya. Kemudian yang di tahapan keempat setelah dikelompokkan tadi, kamu cari ada pola-polanya enggak sih? Ya, pola, kemudian ada generalisasinya dari tema-tema tadi. Kan udah ada temanya tuh. Misal tadi ada tema pemasaran, tema operasional, tema keuangan misalnya, ada tema pasokan ya tadi ya. Terus di situ ada pola-pola apa? Ya, oh setiap 2 bulan sekali seperti ini. Misalnya ya, oh kalau perusahaan jenisnya kayak begini ya atau UMKM biasanya polanya kayak gini. Kalau itu perusahaan itu size-nya besar gitu ya, dia ternyata generalisasinya kayak begini. Nah itu ya, ini tahapan keempat ini juga krusial ya, sebagai tindak lanjut atau kelanjutan dari tahapan ketiga. Ya di sini nih, kata kuncinya adalah temukan pola-polanya, pattern-nya apa gitu ya. Nah, ini juga, perlu juga dukungan dari dosen tentunya ya. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah kamu menyampaikan ya peneliti menyampaikan generalisasi ya, atau teori-teori dari literatur ya, yang kemudian dikombinasikan dengan temuan-temuan kamu tadi di lapangan yang sudah bikin pola-pola, bikin generalisasi. Ketemu nggak ya, ketemu nggak di lapangan antara temuan lapangan ya dengan literatur yang kamu baca. Nah, di sini adalah esensi dari poin akhir, bahwa teori itu menjadi poin akhir itu di sini esensinya. Saya ulangi lagi ya di tahap kelima ini tahap penting ketika menjelaskan di mana teori itu menjadi poin akhir dalam pendekatan kualitatif, ya. Sudah ketemu tadi informasi, sudah diklasifikasikan, sudah dikelompok-kelompokkan, di-grouping-grouping, ada pola-polanya, ada generalisasinya. Nah, kamu sampaikan itu ya, kamu kombinasikan dengan generalisasi atau tema-tema yang ada di literatur. Klop nggak? Oh ternyata ini bener nih, ternyata kelompok pemasaran. Di literatur saya juga ketemu loh tentang teori pemasaran ini kayak gini. Nah, yang tentang marketing, tentang operasional, tentang rantai pasok dan lain sebagainya. Nah itu ya, itu semoga kalian paham ya, bagaimana menjadikan teori di dalam kualitatif itu bisa digunakan sebagai poin akhir. Kalau teori dipakai di poin awal itu mirip-mirip ya, karena sebagai, panduan mirip-mirip pendekatan, kuantitatif sebenarnya atau yang lebih sifatnya deduktif. Nah, semoga ya kamu paham dengan baik apa yang saya sampaikan. Kalau informasi-informasi bermanfaat jangan lupa like ya dan juga subscribe dan juga bagikan kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa nih ya, kalian lihat video-video saya yang lain di sini banyak banget materi-materi tentang penelitian, tentang presentasi, baik yang bermanfaat untuk yang kalian lagi bikin skripsi kah, tesis kah, disertasi bahkan.
atau untuk riset-riset yang lain ketika kamu sudah bekerja. Jangan lupa sekali lagi tetap semangat ya, setiap pejuang skripsi, tesis, disertasi berhak bisa jadi sarjana, jadi magister maupun jadi seorang dokter. Sampai ketemu lagi, sukses buat kalian semua.